Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih pada Samas edisi Sabtu 9 Agustus. Judul renungan kita adalah Tidak Asal Bekerja. Saya ambilkan ayat yang mendasari renungan kita dari Matius 5 ayat yang ke-16. Saya ingin mengajak agar keluarga damai melihat ayat ini dari konteks tentang orang bekerja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan kita. Tuhan yang mengasihi dan memberikan mandat bagi kami untuk bekerja. Saat ini kami akan merenungkan mandat-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam perenungan ini kami menemukan makna bekerja yang sesuai dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami merenungkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai yang terkasih, pandangan umum tentang makna bekerja secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bekerja sebagai sarana untuk mendapatkan uang atau bekerja sebagai cara untuk menopang hidup kita. Sehingga orang bekerja dari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang yang bisa menopang kehidupan mereka. Yang kedua, bekerja sebagai jalur karir. Pandangan ini kita tidak cukup kalau bekerja hanya mengandalkan tenaga dan waktu. Bekerja adalah sebuah sarana untuk meningkatkan kemampuan kita, sehingga semakin lama kita bekerja dan kemampuan kita semakin baik dan semakin naik. Karena kemampuan kita naik, penghargaan juga akan menjadi lebih baik. Karir akan semakin baik. Singkatnya, karir itu didukung dengan kemampuan yang terus kita latihkan selama kita bekerja. Ketiga, bekerja sebagai calling atau panggilan. Alasan kita bekerja adalah untuk memberikan sesuatu yang berbeda dan berguna untuk memperbaiki kondisi atau masalah di sekitar kita. Atau menjadi game changer, atau orang yang bisa mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Pandangan ini mengatakan tidak cukup kalau hanya menerima penghargaan. Lebih dari itu, memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Misal ada seorang profesional yang ingin studi lanjut karena setelah pensiun dia ingin mengajar. Dia ingin membagikan ilmu dan pengalamannya. Ingin berbuat sesuatu bagi orang lain. Ketiga-tiga pandangan itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik dan tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita? Matius 5 ayat yang ke-16 adalah bagian dari khotbah di bukit. Ayat ini menjadi puncak dari pengajaran Yesus tentang identitas murid-muridnya sebagai terang dunia. Sebelumnya, Yesus juga menyebut mereka sebagai garam dunia. Keduanya adalah metafora. Ini menekankan peran transformatif umat Allah di tengah masyarakat. Umat Allah yang menjadi pengubah masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus ingin agar para pengikutnya menjadi terang, dan terang bisa dilihat dan berguna bagi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tujuannya adalah perbuatan baik mereka akan memimpin orang lain untuk memuliakan Allah. Mengapa Tuhan mengendaki hal seperti itu? Ada sebuah konteks ketika ayat ini ditulis.
Para elit, yaitu para imam, tuan tanah, mereka hidup dengan kemewahan. Sementara 90% rakyat hidup sebagai petani miskin atau buruh. Yudea, Galilea, dan Samaria berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Orang Yahudi membayar pajak berat kepada Roma. Penguasa lokal adalah boneka Romawi yang korup dan kejam. Jadi mereka dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak baik. Masyarakat Yahudi banyak permasalahan. Mereka menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan bagi kehidupan mereka. Melalui ayat ini Tuhan memberikan pesan yang revolusioner bagi murid-muridnya. Kalau saya mengaitkan dengan tema kita tentang makna bekerja, maka ketika saya bekerja, saya tidak akan asal bekerja. Saya bekerja bukan hanya untuk diri saya sendiri maupun untuk keluarga saya sendiri. Tetapi apa yang saya kerjakan harus juga berguna buat orang lain. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, orang lain bisa bersyukur. Artinya, apakah orang lain menjadi terbantu dari hasil pekerjaan kita? Matius 5 ayat yang ke-16 sekaligus menjadi sebuah kritik halus buat kita semua. Jika orang tidak bersyukur karena pekerjaan kita, berarti kita tidak bisa menjadi terang. Dan terang itu telah redup atau mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Sebuah contoh yang kami alami saat saya dan istri saya berlibur di Bangkok. Suatu hari kami pesan Grab. Kami pesan dan tarif di aplikasi mengatakan 100 baht. Ketika sopir datang, ya sopir ini masih muda, langsung memberitahu kepada kami bahwa tarifnya 200 baht, 2 kali lipat. Kami kaget dan kami tidak mau. Tentunya kami bersungut-sungut, tidak nyaman dengan apa yang kami alami dengan sopir itu. Padahal sopir ini masih muda. Kemudian tidak begitu lama mobil lain datang dan sopirnya sudah separuh bayar. Saya tanya, berapa tarifnya? Dia mengatakan 100 baht, sesuai dengan aplikasi. Akhirnya kami setuju, kami diantar ke tempat tujuan. Setelah sampai kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur bertemu dengan sopir yang baik ini. Kami merasa bahwa kami bersyukur dan merasa Tuhan menyertai kami. Sederhana sekali bukan? Sopir yang muda hanya memikirkan uang. Sedangkan sopir yang separuh baya menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan standar. Yang muda membuat kami bersungut-sungut. Yang tua membuat kami bersyukur. Apakah pertanyaan kita adalah, apakah hanya orang yang punya calling yang bisa membuat orang lain bersyukur? Oh, ternyata tidak. Apapun level dalam pekerjaan kita, apakah bekerja untuk mencari uang, bekerja sebagai sarana untuk meningkatkan karir kita, atau bekerja sebagai sebuah calling, saya yakin kita mampu membuat orang lain bersyukur melalui pekerjaan yang kita lakukan. Namun, tentunya ada syarat, yaitu kita harus memaknai pekerjaan kita sesuai dengan pesan yang disampaikan melalui Matius ayat yang ke-16 ini. Kalau kita bekerja sebagai pekerjaan atau job, tidak salah kalau kita bekerja supaya kita bisa tetap hidup dan menopang keluarga kita. Namun tidak cukup hanya seperti itu. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh agar orang dapat bersyukur karena pekerjaan yang kita lakukan.
Kalau kita melihat pekerjaan itu sebagai karir, kita tidak sekedar mengejar prestasi untuk dihargai dan diakui. Namun kita harus mengejar keunggulan, sesuatu yang bisa kerjakan yang paling baik, sehingga orang lain bisa melihat kebaikan kita. Orang lain bisa melihat potensi yang kita miliki, sehingga orang lain itu bisa mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Dan orang lain itu merasa terbantu ketika kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Kalau posisi kita ada pekerjaan sebagai calling, sangat baik kita mencari makna untuk diri kita sendiri melalui pekerjaan yang kita lakukan. Kita mencari meaning tentang pekerjaan itu. Namun, saudara-saudara, kita harus menambahkan suatu nilai lebih, yaitu kita harus merasa dipanggil untuk memaknai talenta yang kita punyai. Dan kita harus merasa terpanggil untuk memperbaiki situasi dunia di sekitar kita. Demi orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Jadi itu bukan karena kita saja, tapi karena biarlah Tuhan yang dimuliakan. Persis seperti kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Kita mengucapkan terima kasih ketika kita diberi sesuatu. Kata terima kasih itu tidak sama dengan kata thank you dalam bahasa Inggris. Kata terima kasih itu tidak mengandung you. Karena terima kasih itu sudah adalah ungkapan bersyukur seseorang. Artinya, saya sudah menerima kasih. Biarlah melalui pekerjaan yang kita lakukan, orang semakin banyak merasa menerima kasih. Sehingga dengan semakin banyaknya orang yang menerima kasih, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan dimuliakan melalui pekerjaan kita. Terang bukan untuk kita sendiri. Tujuan kesaksian hidup melalui pekerjaan adalah supaya orang lain mengenal kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang makna bekerja. Kiranya Engkau terus memberkati kami agar melalui pekerjaan yang kami punya, banyak orang bersyukur dan merasakan kasih-Mu. Ampunilah kami kalau dalam menjalankan pekerjaan ini kami masih sering lebih memikirkan diri kami sendiri, sehingga kami tidak peka tentang dampak pekerjaan kami bagi kehidupan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.